JK gembos lagi di kandang sendiri. Ribuan warga Sulawesi Tenggara menggebrak deklarasi dukung Ganjar Pranowo. Kampung halaman JK gembos buat Anies. Kami tak butuh capres modal kata-kata. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ganjar Pranowo memahami betul apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Dia akan menjadi penerus dari Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi dan Bapak Ganjar Pranowo lahir dari rahim partai yang sama, yang dididik oleh ideologi yang sama, yang memahami tujuan partai yang sama, yang dipimpin oleh ketua umum yang sama. Pak JK, ini banyak orang berpendapat bahwa Pak JK ini lebih cenderung untuk memberikan support kepada Pak Anies Rashid Baswedan karena sama-sama kami. Benar nggak Pak? Ya tentu ada saja ya. Ada pilihan-pilihan, bukan hanya karena kedekatan. Ya saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. Tiga, punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini akhirnya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 170, puluhan tanpa pengalaman kepemerintahan. Para pendukung Ganjar belakangan ini banyak informasi yang menggembirakan, terutama dari survei-survei yang menggambarkan bagaimana ketiga calon atau bakal calon presiden ini direspon oleh masyarakat. Survei Kompas misalnya, itu baru saja dirilis beberapa waktu lalu dan menggambarkan elektabilitas Ganjar itu terus meningkat. Pak Prabowo cenderung menurun, Anies nyungsep. Nah, itulah kira-kira dari hasil survei elektabilitas Kompas. Seperti dilansir dari laman suaradewata.com, ribuan warga Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Adiana Pitupulu tampil di sana sebagai wakil ketua tim koordinator relawan pemenangan presiden. Ia disambut ribuan warga di alun-alun Tugu Religi, Kota Kendari, Minggu 27 Agustus siang. Adian mengajak warga untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Sebelum deklarasi, Adiana Pitupulu meresmikan sekretariat tim koordinator relawan Sulawesi Tenggara. Nah, dalam acara deklarasi tersebut tampak pula sebanyak ratusan para pemulung hingga tukang beca yang berbondong-bondong menuju ke lokasi deklarasi di lapangan XMTQ Kendari. Para tukang becak, pemulung, dan kaum buruh tersebut terlihat sangat menonjol di antara ribuan relawan lain yang terdiri dari sebanyak 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Kabar ini tentu menjadi kabar telak bagi mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan JK. Seharusnya wilayah Sulawesi merupakan basis massa atau kandang dari kelompok loyalis JK dan harusnya sih sejalan dengan pilihan JK. Seharusnya masa JK di kampung halamannya itu memilih anak didiknya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tapi kini kayaknya JK sudah tak terlalu berpengaruh lagi. Contohnya ya di Golkar yang ujuk-ujuk dukung Prabowo bukannya Anies. JK sudah rontok pengaruhnya. Perlu diketahui bahwa saat ini sudah terdapat sebanyak 1.500 tim relawan Ganjar Pranowo yang tersebar di 38 provinsi, yang mana sebanyak 33 diantaranya terdapat di wilayah Sulawesi Tenggara. Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar, Adiana Pitupulu menjelaskan bahwa capres PDIP tersebut mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia karena rekam jejaknya. Bukan hanya rekam jejak yang bagus, melainkan mengapa dukungan kian meningkat kepada pemimpin berambut putih itu, dikarenakan dirinya juga didukung oleh Presiden Jokowi. Kata Adian, dilihat dari rekam jejaknya, sikapnya selama ini, hal ini menjadi penekanan khusus dari Presiden Jokowi. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP Lukman Abu Nawas mengungkapkan bahwa beberapa alasan kuat kenapa dukungan terus mengalir kepada Ganjar. Pertama adalah karena pemimpin berusia 54 tahun itu dianggap sangat berhasil tatkala menjabat sebagai gubernur Jateng.
Kemudian alasan kedua, karena dirinya merupakan sosok yang sederhana dan berpihak kepada rakyat kecil. Kemudian ia berasal dari keluarga sederhana, taat agama. Apalagi kita ketahui bersama, sang istri merupakan salah seorang penghafal Al-Quran. Itu beberapa alasan yang menggugah kami menetapkan pilihan, kata Lukman. Pengurus pusat tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo, Erwin Usman, kemudian menambahkan bahwa para relawan di Sulteng merupakan orang-orang yang sudah sangat siap dengan segala infrastruktur hingga fasilitas mereka yang memadai. Ia berkata, salah satu alasannya kantor di wilayah Sulawesi Tenggara paling siap anggotanya, kantor pertama dengan infrastruktur dan fasilitas memadai. Setelah ini kami resmikan kantor tim relawan di Jawa Barat. Bukan hanya di Sulawesi Tenggara saja, melainkan deklarasi dukungan juga dilakukan oleh masyarakat Desa Kepoh Kidul, Kabupaten Bojonegoro. Kepala Desa Kepoh Kidul Samudi menjelaskan bahwa sosok Ganjar mampu membawa perubahan di Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu figurnya juga yang sangat mengerti kepada masyarakat di desa. Hal ini tentu menjadi gambaran jika sudah kalah di kandangnya sendiri. Masyarakat sudah mulai ogah mendekat ke JK. Pilihannya sudah mencederai leluhur agung yang senantiasa menghormati adat lewat kesenian. JK memang sudah habis. Ia gembos di kandangnya sendiri. Ia sudah kalah sebelum bertarung. Hemat saya sih, lebih baik Pak JK istirahat saja. Bapak sudah tidak muda lagi. Janganlah terlalu ambisius. Ingat umur, ingat kesehatan. Gak usah ikut cawe-cawe lagi. Rakyat gak akan tertipu lagi dengan capres yang cuma pintar soal polesan kata dibandingkan capres yang benar-benar kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini kan Barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif.
Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?